Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lim Production yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan ampunan, bulan penuh berkah, dan bulan dilipat gandakannya amal. Namun bulan Ramadan hanyalah sebentar. Mau tak mau, rela tak rela, pada akhirnya kita mesti berpisah dengan bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan berakhir, kita pun tiba di hari kemenangan. Apakah kita harus bersikap sedih karena bulan yang penuh berkah ini akan pergi meninggalkan kita, yang belum tentu dipertemukan kembali pada tahun selanjutnya? Atau bersorak gembira guna menyambut hari kemenangan atas keberhasilan kita dalam menjalankan ibadah puasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan, bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Pemirsa Jamaah Lim Production yang dirahmati Allah, dua kebahagiaan yang disampaikan baginda Nabi adalah dua kebahagiaan yang berbeda. Bahagia ketika berbuka hanyalah kebahagiaan yang bersifat tabiat, yakni bahagia atas terpenuhinya hasrat kita dalam mengonsumsi makanan dan minuman setelah seharian kita harus menahan lapar dan dahaga. Sedangkan bahagia ketika bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan yang hakiki. Hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah lah yang memiliki kesempatan bertemu dengannya. Jika sudah demikian, di dalam hati orang yang berpuasa akan tertanam kebahagiaan dan kenikmatan dalam beribadah. Sehingga kebahagiaannya saat berbuka pun bukan karena pelampiasan nafsu perutnya, melainkan menjadi sarana menambah tenaga agar kuat dalam melaksanakan ibadah. Ketika seseorang sudah bisa berbahagia dalam melaksanakan ibadah, tentulah dia akan merasa sedih ketika hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya waktu untuk beribadah. Pemirsa Jamaah Lim Production yang dirahmati Allah, pada suatu ketika ada seorang ulama yang tampak sedih, padahal hari itu adalah hari raya dan semua orang berbahagia. Kemudian seseorang bertanya kepadanya, "Ini merupakan hari kebahagiaan, mengapa engkau malah bersedih?" Kemudian ulama itu menjawab, "Sungguh benar apa yang engkau katakan, namun aku diperintahkan untuk beribadah di bulan Ramadan dan aku tidak tahu apakah ibadahku diterima atau ditolak." Begitulah jika seseorang berbahagia dalam merayakan hari raya Idul Fitri, itu adalah bentuk rasa syukur karena ibadah kita diterima. Sedangkan jika ibadah puasanya tidak diterima, sungguh ia merupakan orang yang merugi. Pemirsa Jamaah Lim Production yang dirahmati Allah, tanda-tanda diterima ibadahnya seseorang dalam bulan Ramadan adalah ketika ia semakin taat menjalankan ibadah dan menjauhi larangan-larangannya Gusti Allah meskipun bulan Ramadan sudah berlalu. Ketika dia melihat pintu kebaikan, dia akan masuk ke dalamnya. Kehidupan setelah bulan Ramadan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi kalau setelah Ramadan seseorang kembali mengerjakan maksiat, kembali pada pola hidupnya yang penuh keburukan-keburukan, sungguh ia sangat merugi. Pemirsa Lim Production dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada sahabat terbaiknya, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin aida wa hadza aiduna." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki perayaan dan inilah hari raya kita. Namanya juga hari raya. Tidak ada salahnya kita merayakannya dengan pakaian baru dan lainnya. Karena itu menunjukkan keindahan,
dan Allah menyukai hal-hal yang indah. Namun, semua itu harus dibarengi dengan pakaian ketakwaan. Sebab pada hakikatnya kemenangan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang diberi ampunan. Kalau ada orang yang selama 1 bulan tidak mau berpuasa, tidak mau beribadah, tetapi dengan pedenya merayakan hari raya Idul Fitri, dari mana dia mendapatkan kemenangan? Merayakan hari raya adalah anjuran syariat, tetapi berpisah dengannya merupakan kesedihan bagi seluruh umat Islam. Pemirsa Jamaah Alim Production yang dirahmati Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nabi bersabda, "Ballighu ani walau ayat." Sampaikanlah dariku walau seayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.